Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dari Prodi PAI dengan NPM 24106311110158. Di sini saya akan mengerjakan tugas filsafat yang diberikan oleh Bapak Dr. Iqbal Muzaki, SPDI MPD, dengan narasumber saya yaitu Bapak Sofwan, SPD. Di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebelumnya Bapak, izinkan saya membacakan 3 pertanyaan tersebut. Menurut Bapak, bagaimana perbedaan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam kajian keislaman jika dilihat dari segi objek kajian, cara memperoleh ilmu, dan tujuan penggunaannya, Pak? Baik, untuk pertanyaan pertama, kita harus paham dulu ya apa itu ontologi, kemudian epistemologi, dan juga aksiologi. Ontologi itu berasal dari Yunani ya, pernah belajar mungkin di makulnya. Dari bahasa Yunani terdiri 2 kata, yaitu ontos dan logos. Ontos itu berarti apa ada, dan logos itu berarti ilmu. Jadi ontologi itu ilmu yang mempelajari tentang keberadaan sesuatu, atau dalam hal lain ontologi itu ilmu yang mempelajari hakikat dari sesuatu tersebut yang berarti ada. Nah, ada itu ada 2 sub. Yang pertama tampak, dan yang kedua adalah tidak tampak. Contoh yang tampak itu kayak bumi, matahari, bulan, dan semacamnya. Dan yang tidak tampak itu ya seperti malaikat, surga, neraka, dan lain-lain. Itu ontologi. Nah, jadi ontologi itu kalau menjawab pertanyaannya itu adalah apa? Apa itu sholat? Atau apa itu matahari yang tidak nampak? Atau yang nampak, apa ini meja? Apa itu meja? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan apa itu akan dijawab oleh ontologi. Nah, gitu ya. Apa? Kemudian yang kedua itu epistemologi. Jadi epistemologi itu sama dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata. Yang pertama itu adalah epistem, dan yang kedua adalah logos. Epistem itu adalah yang berarti pengetahuan, dan logos itu ilmu. Jadi epistemologi itu ilmu yang mempelajari pengetahuan. Nah, kita dalam epistemologi ini menjawab bagaimana. Jadi bagaimana itu bumi diciptakan, bagaimana itu kita sholat, bagaimana kemudian meja ini ada. Nah, dalam epistemologi itu akan menjawab pertanyaan bagaimana. Itu epistemologi. Dan yang terakhir itu aksiologi. Aksiologi itu sama dari Yunani, yang terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah aksio, dan yang kedua adalah logos. Aksio itu berarti nilai, berarti manfaat, kebermanfaatan. Atau logos itu berarti ilmu. Nah, aksiologi itu mempelajari tentang ilmu yang mempelajari tentang kebermanfaatan sesuatu. Kalau dalam menjawab pertanyaan itu mengapa atau apa manfaat dari aksiologi. Contohnya meja tadi. Apa manfaat dari meja, atau apa manfaat dari sholat? Kalau meja lagi, balik lagi, mengapa meja ini bisa ada? Atau mengapa kita harus sholat? Nah, itu akan menjawab di aksiologi. Begitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Bisakah Bapak berikan contoh nyata penerapan ontologi, epistemologi, dan aksiologi Islam dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi umat muslim atau umum? Umat Islam. Umat Islam ya. Kalau umat Islam itu yang tadi saya sebutkan bahwa umat Islam itu diwajibkan untuk sholat 5 waktu ya, atau sholat. Itu tidak terlepas dari semua pekerjaan. Salah satunya itu kita umat Islam atau umat muslim diwajibkan untuk sholat. Itu sehari-hari. Contoh,
tadi apa namanya, ontologi. Ontologi kita berbicara mengenai apa yang kita sebut itu sholat. Apa itu sholat? Nah, maka sholat itu apa sih sholat itu? Nah, itu kan udah ada di dalam Quran ya. Jadi udah dijelaskan bahwa kita itu diwajibkan untuk puasa dan juga sholat. Nah, kemudian untuk epistemologi itu memperoleh pengetahuan mengapa atau bagaimana kita melakukan sholat itu. Tentu hadis Rasulullah juga dibahas bahwa sholat itu apa tiangnya agama. Kemudian sholat itu bagaimana sih kita mengerjakan sholat itu? Ya tentu saja rukun sholat itu kan ada 17 ya. Rukun sholat ada 17. Gimana caranya untuk pertama itu kayak niat, kemudian takbiratul ihram dan sebagainya sampai at-tahiyat, sampai tahiyat akhir. Itu untuk menjawab daripada apa cara mendapatkan atau cara untuk mengetahui sholat tersebut. Dan yang terakhir aksiologi. Itu aksiologi apa menjawab pertanyaan pertama mengapa atau apa manfaat dari sholat. Mengapa kita sholat atau apa sih manfaat dari sholat itu akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di mengapa dan juga apa manfaatnya sholat itu. Kan manfaat sholat kan tahu sendiri ya, untuk kita umat Islam itu wajib dan juga untuk memperbaiki akhlak kita manusia Islam. Untuk pertanyaan kedua, terima kasih jawabannya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut pandangan Bapak, bagaimana hubungan ketiga aspek tersebut antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membangun keilmuan Islam yang utuh dan bermanfaat di era modern saat ini? Nah, jadi untuk korelasi dari semua cabang ilmu yang tadi sudah dijelaskan, ontologi, kemudian epistemologi dan juga aksiologi itu, jadi kita itu dapat menjelaskan ilmu tersebut menjadi dapat dikembangkan untuk lebih relevan di era modern ini, tantangan di era modern ini. Bukan hanya ilmu pengetahuan ini bukan hanya sebatas untuk memperkaya keilmuan intelektual, namun juga untuk memperkaya akhlakul karimah dan juga spiritualitas kita sebagai umat muslim. Baik, terima kasih atas jawaban dari ketiga pertanyaan saya dan sangat memuaskan. Mungkin cukup segini dari sesi kegiatan wawancara saya dan Bapak. Terima kasih sekali saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dengan NPM 241063111058. Di sini saya akan mengerjakan tugas filsafat ilmu yang diberikan oleh Bapak Dr. Iqbal Muzaki, SPDI MPD. Di sini saya akan mewawancarai guru PAI dari SMA Negeri 1 Cikarang Timur yang bernama Ibu Aisri Handayani SAG MPD. Ibu, sebelumnya izinkan saya membacakan satu-satu pertanyaan lalu bisa Ibu. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, bagaimana perbedaan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam kajian keislaman jika dilihat dari objek kajian, cara memperoleh ilmu, dan tujuan penggunaannya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aisri Handayani MPD dari SMA Negeri 1 Cikarang. Berbicara tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu filsafat, itu adalah kita mencari apa itu, bagaimana itu, dan untuk apa itu. Nah, kalau dilihat dari segi kajian Islam, ontologi itu bicara tentang apa yang menjadi objek kajian dalam Islam. Objeknya jelas,
Allah adalah sang pencipta, manusia adalah hamba, dan alam adalah yang wajib kita kelola. Itu ontologi. Terus maksudnya tadi ya, alam sebagai ciptaan Allah yang harus dikelola oleh manusia. Jadi ketika orang belajar Islam, dia tidak hanya belajar hukum halal dan haram, tapi juga memahami hakikat kehidupan dan tujuan keberadaan kita. Epistemologi bicara soal bagaimana kita dapat ilmu. Islam mengajarkan 3 jalan utama. Pertama, wahyu, yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, akal, ya. Yang ketiga, pengalaman. Jadi secara epistemologinya kaitan dengan keislaman, bagaimana kita mendapatkan ilmu tersebut? Pasti, ya kan? Yang pertama tadi Al-Quran dan hadis yang bersumber dari wahyu. Yang kedua, akal, dan yang ketiganya pengalaman. Bedanya dengan ilmu barat modern, ya, Islam selalu meletakkan wahyu sebagai sumber utama, sementara akal dan pengalaman menjadi pelengkap yang harus sejalan dengannya. Itu kan bisa renungkan gitu ya. Terus aksiologi adalah soal untuk apa ilmu itu dipelajari dan kegunaan gitu ya. Dalam Islam ilmu tidak berhenti di akal gitu, nggak berhenti di otak, tapi harus jadi amal, ya. Jadi direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Tujuannya jelas bahwa manfaat, menegakkan keadilan dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu perbedaan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam kajian Islam. Terima kasih untuk jawaban pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bisakah Ibu berikan contoh nyata penerapan ontologi, epistemologi, dan aksiologi Islam dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya ya, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ontologi. Seorang muslim percaya bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Dicontoh ya, karena tadi kajian objekannya jelas, yaitu Allah sebagai pencipta, manusia sebagai hamba, dan alam yang wajib kita kelola. Rezeki itu datang dari Allah. Karena keyakinan itu, ia bekerja keras tapi tetap tawakal kepada Allah, pada objek kajian. Terus dengan tidak mencari rezeki yang haram, ya. Artinya dengan ketawakalannya tetap dia mencari rezeki yang halal. Terus epistemologi. Saat seseorang bingung untuk menentukan hukum daripada riba, ya, seorang muslim bingung untuk mencari jawaban daripada hukum riba, lalu dia mencari jawabannya dari Al-Quran dan hadis, seperti itu kan sebagai sumber atau cara mempelajari. Lalu membaca tafsir, ya, atau bertanya pada ulama. Jadi itu contoh bagaimana cara memperoleh ilmu dalam Islam. Tetap kita belajarnya pada hadis dan juga pada Oke, itu untuk contoh epistemologi. Berikutnya aksiologi. Dokter muslim contoh menggunakan ilmunya untuk menolong pasien, bukan sekedar mencari uang, ya. Guru muslim mengajarkan ilmunya dengan niat ibadah, karena ada tujuannya gitu. Jadi bukan semata-mata profesinya itu untuk mencari uang, tapi karena niat menolong atau niat ibadah. Jadi bukan sebagai hanya sebagai profesi, tapi ada tujuan yang berkaitan dalam kajian Islam, yaitu kita beribadah. Itu ya contoh dalam kehidupan sehari-hari dari ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Pertanyaan
pertanyaan ketiga, menurut pandangan Ibu, bagaimana hubungan ketiga aspek tersebut dalam membangun keilmuan keislaman dan bermanfaat di era modern saat ini? Ya, Ibu rangkum ya. Hubungan ketiganya di era modern antara ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi ibarat tiga sisi dari satu bangunan. Bayangin gitu kan, tiga sisi dari satu bangunan. Kalau salah satunya hilang, bangunan keilmuan Islam jadi timpang atau pincang gitu ya. Jadi ini kan tiga-tiganya dibentuk dalam satu bangunan. Ontologi memberi arah ya. Jadi semua ilmu harus kembali kepada tauhid, kepada Allah ya gitu, kepada wahyu. Terus epistemologi memberi cara, ilmu harus dicari lewat wahyu ya kan. Kalau kajian Islam ya kita mencari ilmunya lewat wahyu biar terarah, jadi kembali lagi ke ontologinya ya. Ilmu harus dipakai untuk kebaikan gitu kan, itu epistemologinya ya, bukan untuk melakukan kerusakan. Terus aksiologinya ya tadi maksudnya kalau tadi bagaimana cara mendapatkan ilmunya, tentu bersumber daripada wahyu. Terus aksiologinya kita menggunakan ilmu itu untuk kebaikan ya. Baik di era modern banyak ilmu yang berkembang pesat, dari teknologi sampai sains gitu kan. Atau nilai aksiologi bisa saja dipakai untuk merusak ya kan. Jadi kalau mencari ilmu tanpa pijakan wahyu atau epistemologinya bisa tersesat. Jadi karena itu Islam menuntut ketiganya berjalan bersama supaya ilmu tetap bermanfaat bagi manusia dan juga diri Allah. Jadi tiga-tiganya harus berjalan sama-sama untuk membangun ilmu yang utuh ya kan. Kita tahu dari mana sumbernya, kita tahu bagaimana cara mendapatkan atau memperolehkan ilmu itu tersebut, dan kita akan tahu bagaimana cara menggunakan ilmu tersebut. Tentunya hal kebaikan. Itu saja. Terima kasih Ibu. Mungkin segitu saja 3 pertanyaan dari saya dan jawaban dari Ibu Ai. Terima kasih untuk Ibu Ai telah menemani sesi wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.